Kami minta doa dan restu dari kalian semua. Mudah-mudahan perjalanan kami, perjalanan akhi-akhi bukti kita dalam Rihlah Barokah kali ini, Zuhair Generation ini dimudahkan Allah SWT, diberikan keselamatan berangkat dan pergi kembali ke pesantren dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sallimna ya Allah, sallimna ya Allah fi safarina hadha zahaban wa iyaban birahmatika ya arhamar rahimin. Yassir umurana fi hadhihi ziyarah al-mubarakah. Allahumma ja'al hadhihi ziyarah ziyaratan maqbulatan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kami pada kali ini subuh di Masjid Raya Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara baru selesai melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah lebih kurang sekitar 15 menit dari tadi, dan kami berangkat malam tadi dari Pondok Pesantren Ni'matullah Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu dalam rangka kegiatan Rihlah Barokah untuk kelas 6 ataupun akhir, di mana dalam rangka menjalani beberapa pesantren dan berkunjung kepada makam-makam berziarah makam-makam ulama, berkunjung ke tempat-tempat ulama-ulama baik di Sumatera Utara, nanti di Sumatera Barat, dan kembali juga ke Riau. Insya Allah setelah ini kita akan menuju ke Masjid Syahrun Nur Tapanuli Selatan untuk melihat panorama dan keindahan yang ada di sana, agar supaya santri-santri Ni'matullah kelas akhir sana ini merasakan kebahagiaan dan pengalaman baru bagi buat mereka. Ini merupakan program tiap tahun. Mudah-mudahan berkah selalu. Amin. Terima kasih. Zuhair Generation Rihlah Barokah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sekarang kita sedang berada di Masjid Agung Syahrun Nur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Jadi setelah ini kami akan melanjutkan perjalanan menuju Ice Journey karena kami belum mandi pagi. Jadi nanti kami akan melanjutkan perjalanan ini. Vibes-nya di sini cukup menenangkan dan sejuk udaranya. Jadi enak lah dibawa main. Dia enak aja. Jadi untuk yang nggak ikut rugilah rasanya. Perjalanan kali ini mantul.
saya, guru kami Syekh Ahmad Syaukani. Ini kali angkatan ke-7 kami alhamdulillah membawa santri untuk berziarah Rihlah Barokah namanya. Tentu sasaran utama adalah para masyayikh kita, terkhusus wa akhusu bil zikir Syekh Mustafa Husain rahimahullahu taala. Nah, namun demikian beberapa pesantren, beberapa ulama yang kita bisa kunjungi, insya Allah kita kunjungi. Maka hari ini kita berkunjung kepada salah seorang rumah daripada guru kita, yaitu Syekh Ahmad Syaukani LC Al-Hafiz. Ya, beliau alumni Syam, alumni Mujamma' Abin Nur Al-Islami di Damaskus, Republik Arab Suriah. Karena beliau alumni Abin Nur, dahulu namanya Abin Nur, maka beliau pulang ke Indonesia membuat pesantren namanya Ma'had Abin Nur Al-Islami. Ya, apa yang beliau sampaikan nanti sebagai wejangan, motivasi, silakan diambil, dicatat, dijadikan ilmu. Mudah-mudahan ini bekal kalian nanti setelah wisuda untuk terus melanjutkan perjuangan untuk thalabul ilmi. Mau kuliah di mana, mau belajar di mana, yang penting ya ada nasihat-nasihat yang bisa kita pegang. Mudah-mudahan dengan nasihat itulah kita nanti bisa lebih sukses lagi di kemudian hari. Kepada abangda kami Syekh Ahmad Syaukani, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat waktu, dan alhamdulillah Allah memberikan kepada kita keizinan. Alhamdulillah ada pertemuan antara Abin Nur Al-Islami dengan Pondok Pesantren Ni'matullah Kasihkan Riau, yang alhamdulillah setiap tahunnya kita menunggu kedatangannya ke Mandailing Natal ini. Tempat belajarnya dulu mudirnya Adinda Haji Kiai Haji Muhammad Tipri. Boleh kau dengarkan perkataan mereka, bergaul dengan mereka, bersama berteman dengan mereka, tapi usahakan kan jangan kau mengikut kepada mereka, tapi mereka mengikut kepadamu. Kalau kau kadang-kadang tidak ngomong, tidak bergaul bersama mereka, mereka semakin menjauh dari Allah, dari agama kita ini. Tapi bersamalah dengan mereka agar kau bisa mendekati mereka. Baru yang agak penting juga mau disampaikan ayah. Ini agak pesan yang tak boleh dilupakan ini. Ini Syekhuna Kiai Muhammad Tipri nanti akan membai'ah kalian itu, membuat suatu perjanjian antara syekhnya dengan muridnya ketika mau tamat, agar benar-benar dengan berpegang teguh dengan ahli sunnah wal jamaah. Begitu. Itu yang harus kita pegang, karena di muka bumi ini di akhir zaman semakin banyak ini farq ini, perpecahan umat Islam ini. Jadi itu yang paling ayah takutkan. Dan kalian diberikan Allah derajat yang tinggi, tapi yang paling pentingnya kalian harus mengamalkan ilmunya. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Kita harus berniat akan mengamalkan ilmu kita, terutama kewajiban-kewajiban yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sholat. Karena begitu banyak sekarang cobaan dunia ini, banyak rintangan, banyak godaan, maka salah satu yang menenangkan hati kita itu adalah dengan sholat, zikir, dan membaca Al-Quran.
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. Pagi ini kita alhamdulillah diberikan kesempatan ziarah ke makam pendiri Mustafawiyah, yaitu Syekh Mustafa Husain rahimahullahu taala, di mana pesantren ini beliau dirikan pada tahun 1911 ya. Lebih kurang 100 tahun yang lampau. Beliau wafat di tahun 1955. Sanad keilmuan kita, saya pernah di sini selama 7 tahun menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Mustafawiyah, dan tentu berguru kepada murid-murid beliau. Beliau pernah belajar di Mekah lebih kurang 11 tahun. Ya, setelah itu kembali ke Indonesia mendirikan pesantren Mustafawiyah. Jadi perjalanan ini perjalanan yang insya Allah menapak tilasi sambung sanad keilmuan kepada Syekh Mustafa Husain dan kepada ulama-ulama yang berjalur dari kota Mekah. Beliau adalah guru kita semua, keilmuan kita bersambung kepada beliau, ya. Maka sebuah hal yang wajar dan seharusnya kita sebagai murid-murid juga mengingat jasa-jasa beliau dan juga menziarah beliau sebagai orang yang telah berjasa, sebagai orang soleh yang telah mengembangkan dakwah, sehingga kita juga merasakan keberkahan keilmuan daripada murid-murid beliau sampai hari ini. Dan mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dengan beliau, dengan guru-guru kita yang lain di bawah bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pesantren Mustafawiyah ya, yang jumlah santrinya sekarang lebih kurang 14.000 orang. Berada di 3 titik. Ya, ini titik paling atas ya, paling hulu. Ya, kemudian di tengah nanti ada lagi komplek, dan paling ujung nanti kita lihat ada juga komplek yang pertama. Abuya masih diberikan keberkahan umur, Umi juga masih sehat walafiat, kami bisa berjumpa untuk kesekian kali. Buat anak-anak kami, ini perjumpaan pertama kalian di rumah Abuya ini, rumah yang sangat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kalian bertanya, Abuya siapa? Ya, biografi beliau bagaimana? Abuya Ibrahim Zannun, nama beliau ini, beliau adalah guru saya. Disebut di kalangan santri dengan Buya Dalal Lidang. Buya Dalal Lidang itu ini kampungnya. Dalal Lidang ya. Beliau adalah seorang ulama yang bersahaja, tawaduk dan istiqomah. Buya Ibrahim Zannun, ayah beliau bernama Haji Muhammad Sultan Lubis. Ya, ayah beliau berasal dari keturunan raja-raja Bagas Godang. Jadi masih keturunan, kalau di Riau masih keturunan sultan, raja-raja Siak. Begitu ya. Ya, namanya Raja-Raja Bagas Godang Rau Dolok. Sekarang Kecamatan Tambangan, dan merupakan alumni Pondok Pesantren Subulus Salam Kota Nopan, orang tuanya. Adapun ibunda beliau Hajah Maimunah Siregar,
binti Baginda Malim, berasal dari Rau-Rau Dolok. Kemudian pendidikan Abuya. Setelah menyelesaikan SD, beliau melanjutkan pesantren di Mustafawiyah Purba Baru sampai kelas 5 saja. Karena keinginan beliau sangat kuat untuk melanjutkan ilmu di Mekah Al-Mukarramah. Maka dengan semangat yang kuat beliau berangkat menuju negeri Mekah pada tahun 74. Kepada siapa beliau berguru? Di antaranya adalah pertama, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Yang kedua, Habib Attas Yaman. Beliau hafal Muhimmatul Mutun, ya, 66 matan kitab. Kemudian Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Ini yang asalnya dari Padang, Sumatera Barat. Kemudian Syekh Hasan Masyad dari Mekah. Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani Al-Makki. Kemudian Syekh Muhammad Jabir Jubron dari Yaman. Kemudian Syekh Muhammad Iwad dari Yaman. Syekh Zakaria Abdullah. Kemudian Abdul Hafiz ahli hadis dari India. Yang mana saya cermati, saya renungi, ternyata itu menjadi pondasi dasar bagi orang-orang yang menuntut ilmu, dan juga hikmahnya kita itu lebih rileks, lebih santai, lebih tenang di dalam menuntut ilmu. Apa dia? Di setiap ulama yang kita ziarahi, semua pesannya sama, nasihatnya sama, memperkokoh keikhlasan. Kata beliau, jika penuntut ilmu ingin mendapat ketenangan agar ilmu itu mudah terserap, kuncinya hanya satu, ikhlas. Tanpa kita sadari, bisikan-bisikan yang datang terhadap kita, bisikan-bisikan syaitan, kita terbuai di dalam hayalan. Jika saya nanti punya ilmu, saya bakal punya murid, saya akan mendidik seperti ini, saya akan bangun ini, bangun itu, bangun ini, bangun itu. Tanpa kita sadari, itulah sebabnya yang membuat kita itu tidak nyaman dalam belajar. Kenapa? Telah didahului banyak tuntutan. Sementara pada dasarnya yang mesti kita penuhi itu adalah kekosongan diri kita, kejahilan diri kita. Itu tuntutan yang paling utama, yang paling dasar bagi seorang penuntut ilmu. Bukan menuntut menjadi seorang muallim, bukan dituntut menjadi seorang ustadz. Jikapun ada hadis ataupun firman Allah, itu masih nomor sekian. Hal utamanya, asasnya adalah untuk diri kita. Jadi luruskan niat, perbaiki niat. Pupuk niat itu dalam menuntut ilmu harus didasari dengan keikhlasan. Buah dari keikhlasan itu adalah keberkahan. Orang banyak memahami ilmu yang berkah itu ketika dia mudah mendapatkannya dan mudah mengajarkannya. Itu bukan tanda ilmu itu berkah. Kalau ingin menguasai ilmu, menjadi ahli ilmu, kuncinya cuma satu: rajin muzakarah, rajin mutola'ah. Pasti punya ilmu, pasti punya ilmu, pasti bisa menguasai ilmu. Tapi apakah itu ilmu yang didapat ilmu yang berkah? Belum tentu. Keberkahan ilmu itu hanya satu. Tapi bagaimana Allah menjaga tingkah laku kita dari yang Allah tidak sukai, dari maksiat, dari perbuatan salah, perbuatan dosa. Itulah ilmu yang berkah. Allah jaga tingkah lakumu, Allah jaga adabmu, Allah jaga kehidupanmu dari hal-hal yang maksiat. Gimana agar kita dapat keadaan yang seperti itu? Perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada lain dengan kiat yang tadi, ikhlas. Tuntutlah ilmu itu mulai dari buayan sampai liang lahat, karena menuntut ilmu itu wajib dan tidak ada batasan umur. Dan sangat berbahaya kita yang sudah menuntut ilmu tanpa didasari keikhlasan, kemudian kita bisa menguasai ilmu tersebut dan kita memiliki murid kita ini pun akan susah nangkap ilmu yang kita ajarkan, susah masuknya. Kalau saya dengar cerita dari Abuya ketika beliau menuntut ilmu di Makkah, kita bandingkan dengan keadaan kita sekarang, kita ini udah jauh sangat senang. Kenapa? Ketika beliau, Buya dulu menuntut ilmu di Makkah, guru-gurunya udah pada sepuh, udah pada tua. Saking sepuhnya, kalau ngomong, kalau bicara, apa yang dia ucapkan kita nggak tahu. Ada lagi yang sifatnya kalau udah masuk kelas tidur. Nanti dia buka kitab, apa dia bilang? Iqra, baca katanya. Udah disuruhnya santri baca, dia tidur. Ada lagi yang karakternya ngomong nggak tahu apa yang dia ucapkan. Tapi ternyata murid-muridnya semua ulama, murid-muridnya semua orang alim. Kenapa bisa seperti itu? Kita ini guru kita jelas ucapannya, bahkan pakai mic ya. Dulu mana ada mic, hanya seperti ini aja, yang di depan dengar, yang di belakang nggak dengar. Orang dia ngomong kita nggak tahu apa yang dia bilang. Ada lagi ketika kita berhadapan dengan dia tidur. Ada lagi yang karakternya dia ngomong bagaikan
timur dan barat. Tapi ternyata murid-muridnya jadi ulama semua, orang sukses semuanya. Ma'had Buya dulu di Makkah namanya Saulatiyah. Di Saulatiyah ini ma'ruf bagi para penuntut ilmu di Makkah, gendangnya cuma 2. Kalau tidak jadi ulama besar, jadi orang kaya raya. Tapi dengan karakter masyaikh-masyaikh-nya, guru-gurunya seperti itu. Ternyata rahasianya ikhlas. Muridnya ikhlas belajar, gurunya juga ikhlas belajar. Jadi kalau udah ikhlas dalam menuntut ilmu, duniamu jangan ragukan lagi. Kalau ikhlas, semuanya bisa kita dasari keikhlasan. Apa yang kita dapat, seperti nama pondok pesantren kita, Ni'matullah. Jadi rahasia pondok pesantren Ni'matullah ini sebenarnya gemblengan keikhlasan. Biar mendapat nikmat dari Allah. Kalau enggak ikhlas, enggak ada nikmat yang kita dapat dari Allah. Semua akan jadi beban. Belajar jadi beban, muzakarah jadi beban, mutalaah jadi beban, qiyamul lail jadi beban, semuanya jadi beban. Kalau udah timbul beban, timbullah jenuh. Kalau udah jenuh, timbullah malas. Kalau udah malas, timbullah kegagalan, kebodohan, kebinasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini di hari Jumat yang barokah, pada agenda Rihlah 2026 Angkatan Zuhair Generation, kami berada di sebuah rumah makan tradisional food Mandailing Natal yang Masya Allah citra rasanya memang citra rasa Mandailing, dan Alhamdulillah sudah makan bersama. Dan insya Allah setelah makan ini kami akan melanjutkan perjalanan menuju ziarah makam Syekh Raihan Al-Makki, salah satu ulama yang karismatik di tanah Mandailing dan memiliki pesantren yang bernama Pondok Pesantren Raihaniyah. Dan kemudian setelah itu insya Allah melanjutkan perjalanan menuju ke arah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ikuti perjalanan kami untuk Rihlah Barokah 2026 Zuhair Generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa khususun hazin niyati li ruhi Haji Abdul Malik Raihan Rangkuti. Sayyulillahi lahumul Fatihah. Beliau ini alumni Mustafawiyah, kemudian melanjutkan belajar di Saulatiyah, Mekah. Saya tidak ingat berapa tahun, tetapi awal beliau pulang dari Mekah dan berkeluarga, kita waktu itu sering mengaji ke beliau. Jadi rumah beliau itu di depan ya, di daerah Maga namanya. Beliau punya rumah, kemudian di atasnya itu ada masjid tepi sungai. Nanti kalau kalian lewat ada jembatan sungai dan sampingnya masjid. Nah, kita dulu sering mengaji dengan beliau di situ. Jadi beliau guru kami dan kami beberapa kali majelis dengan beliau. Alhamdulillah. Dan beliau pernah ngajar di Mustafawiyah juga. Kalau tidak salah waktu itu ngajar fikih, matan takrib ya waktu itu. Barokah insyaallah. Dan pesantren beliau ini lumayan besar juga dan tempatnya sangat menarik. View-nya sangat indah. Itu gunung. Itu karena ditutup aja. Itu Gunung Sarek Merapi namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa binisbah talibil ilmi wa litullabil ilmi wat talibat, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. وقال العلماء والحكماء يعني ثبات العلم بالمذاكرة وبركته بالخدمة ونفعه برضا الشيخ. وقال الشيخ محمد إسماعيل عثمان الزين العلم بالتعلم والبركة بالخدمة والمنفعة بالطاعة. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حي على الصلاة حي على الصلاة. Adalah salah seorang tokoh pejuang, tokoh dakwah Indonesia. Jadi beliau ini semasa dengan Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi kalau di Jawa itu ada Nahdlatul Ulama atau yang dikenal dengan NU, maka di Sumatera Barat dengan Riau dikenal dengan PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Beliau lahir di tahun 1871, ya, wafat di tahun 70. Hidup mereka semasa dengan seperguruan dan seangkatan di Mekah dengan Syekh Hasyim Asy'ari dari Jawa Timur, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, ya, dari Jawa Tengah, kemudian Syekh Hasan Maksum Sumatera Utara, Syekh Khatib Ali Al-Minangkabawi, Syekh Muhammad Zain Simabur Al-Minangkabawi, kemudian Syekh Jamil Jaho Al-Minangkabawi, Syekh Abbas Ladang Lawas Al-Minangkabawi, dan Syekh Usman Sarawak dan Tok Kenali. Jadi ini sejarah beliau, dan beliau ini belajar di Mekah, berguru kepada beberapa orang guru yang kita sering dengar namanya, termasuk Syekh Ahmad Khatib yang juga berasal dari Minangkabau. Kemudian Syekh Nawawi Al-Banteni. Kemudian, ya, ada Syekh Sayyid Umar Bajanib dan Syekh Sayyid Babasil Al-Yamani. Nah, ini guru-guru beliau ketika di Mekah itu tahun 1902 sampai 1906, ya. Berarti kan masih semasa juga dengan Syekh Mustafa Husain. Karena Syekh Mustafa Husain itu di Mekah kalau tidak salah 1901 atau 02, pulang 1911 baru mendirikan Mustafawiyah. Ini foto beliau, ya, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Kemudian parti tersebar bukan hanya di Sumbar saja, termasuk di daerah Riau, termasuk juga pesantren Darussalam. Beliau salah seorang tokoh yang sangat luar biasa. Perlu kita ketahui, pendiri pesantren Ustadz Lisar, pondoknya dulu Buya Bakhtiar, pendiri pesantrennya Ustadz Lisar, pesantren Islamic Center Kampa itu belajarnya di sini. Jadi Buya Bakhtiar itu dulu di zaman saya ke Damaskus tahun 2002, Buya Bakhtiar itu Ketua Majelis Ulama Indonesia Riau. Itu kantornya dahulu di samping Masjid An-Nur Pekanbaru. Saya pernah dapat tanda tangan Buya Bakhtiar ketika rekom untuk berangkat ke Damaskus. Mungkin di Riau lumayan banyak tokoh-tokoh yang alumni daripada Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang ini. Jadi sekilas sejarah beliau, mudah-mudahan sejarah ini mengingatkan kita kembali kepada perjuangan para ulama-ulama, para da'i, para tokoh-tokoh agama yang luar biasa. Barakallahu fihim. Semoga Allah memberkahi mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadapan kita bersama ini adalah seorang ulama besar, ya, yang sudah bertaraf wali Allah. Kenapa kita katakan demikian? Ini berdasarkan dari murid-murid beliau pernah kita mendengarkan bahwa beliau ini memiliki banyak karamah-karamah yang Allah turunkan kepada beliau. Pernah dahulu bahwa makam beliau itu dipindahkan. Ketika itu ada orang asing melihat, ditengoknya ke dalam. Dia melihat ada orang berzikir di dalam. Kenapa kok orang yang hidup kok dikubur, katanya gitu, ya.
Nah itu yang saya dengar. Beliau ini adalah seorang ulama karismatik yang terkenal dengan tarekat Naqsabandinya. Beliau lahir pada tahun 1811, wafat pada tahun 1961. Jadi kalau kita tengok dari segi tahun, beliau ini lebih tua lagi daripada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tadi yang kita baca. Bahkan lebih tua juga daripada Syekh Mustafa Husain, lebih tua lagi daripada Hasyim Asy'ari, dan juga tadi siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa? Beliau ini lahir pada 1811 gitu ya. Lahirnya itu di Batu Bersurat. Batu Bersurat itu ini adalah batu bersurat baru. Batu bersurat yang pertama itu terendam oleh genangan danau PLTA ya, yang sekarang yang kita lihat itu. Disitulah dulu batu bersurat yang pertama. Disitulah beliau dilahirkan. Nah, menurut cerita yang saya dengar, beliau ini dulu berguru belajar bersama orang tuanya, bersama guru-guru di kampung dan juga ulama-ulama saleh. Atas izin dan dorongan orang tuanya dan semangat beliau pergilah belajar ke Mekah. Berapa lama? 18 tahun. Ya, di Mekah beliau belajar ilmu syariat dan bahkan ilmu tarikat. Maka beliau juga pernah sempat belajar kepada salah seorang ulama bernama Sulaiman Az-Zuhdi yang terkenal dengan tarikat Naqsabandi. Nah, disitulah beliau belajar banyak. Setelah 18 tahun beliau belajar tentang syariat dan tarikat, pulanglah beliau ke Batu Bersurat ini. Ya, di Batu Bersurat ini beliau mengembangkan kajian-kajian seperti majelis taklim. Tapi yang tersohor, yang terkenal, yang banyak didatangi oleh murid-muridnya, beliau adalah kegiatan tarikat Naqsabandinya. Maka oleh karena itulah Syekh Abdul Ghani ini terkenal dengan seorang penyebar tarikat Nusantara yang berada di Sumatera ini. Maka beliau terkenal baik di Riau ini, bahkan di Sumatera Utara, bahkan juga termasuk Aceh. Nah, inilah guru beliau ya. Ini Syekh Abdul Ghani yang belajar kepada Sulaiman Az-Zuhdi. Syekh Abdul Ghani punya anak murid bernama Syekh Mudawali. Ini Syekh Mudawali. Dan Syekh Mudawali ini punya anak murid bernama Syekh Aidarus. Jadi ya, Syekh Aidarus ini belajar bukan langsung kepada ayahnya, tapi belajarnya kepada Syekh Mudawali. Jadi Syekh Aidarus ini dulu pernah belajar di pondok pesantren Darussalam di Aceh Selatan yang dibangun oleh Syekh Mudawali ini. Berapa lama dia belajar? 11 tahun. Belajar 11 tahun. Setelah 11 tahun belajar, kembalilah ke Batu Bersurat untuk mengembangkan dan mendirikan pondok pesantren. Dan Syekh Aidarus ini punya anak bernama Haji Alaidin Aidarus Ghani yang saat ini masih alhamdulillah masih hidup. Insya Allah kalau bisa nanti kita akan berziarah dan bersilaturahim dengan beliau ini. Nah, ini kita bisa melihat silsilahnya, silsilah tarikat mulai dari Rasulullah sampai kepada beliau. Yang beliau sampai ke tingkat Al-Khalidiyah namanya. Nah, disinilah susunan-susunan beliau dalam pengembangan tarikat Naqsabandi ini. Nah, itu.